Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak, ibu, dan sahabat-sahabat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pertemuan setelah libur Ramadan dan Syawal, kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amalan kita yang kita persembahkan selama bulan Ramadan. Semoga menjadi pemberat amal saleh kita untuk kita jadikan bekal di kampung akhirat kelak insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan pertama setelah Syawal ini, sebelum masuk kajian waris karena kaitan dengan ibadah kurban, izinkan kami menyampaikan materi tentang tadabbur ayat-ayat kurban dengan tema berkurban bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur dari Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34 ya. Surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dari ayat ini kita bagi 3 penggalan. Penggalan pertama dari kalimat walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ini tentang sejarah, ya, sejarah singkat ibadah kurban. Penggalan kedua dari kalimat liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Ini menjelaskan tentang tujuan, ya, apa tujuan disyariatkannya ibadah kurban. Puncaknya ada penggalan terakhir di penghujung ayat pada kalimat wa basyiril mukhbitin, ya, tentang karakter pekurban sukses. Apa tanda-tanda, apa karakter atau indikator yang harus kita miliki agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 penggalan yang akan kita bahas. Baik. Maksud penggalan pertama pada kalimat walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan setiap umat telah kami jadikan mansaka, ibadah mansak atau ibadah kurban. Al-Quran Al-Karim merekam jejak sejarah kurban ini dalam 3 fase. Fase pertama kita temukan pada zaman Adam alaihissalam. Di fase kedua pada zaman siapa? Ibrahim alaihissalam. Terakhir pada fase Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di fase pertama kita temukan ayatnya di suratul Maidah ayat 27. Suratul Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar
Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Rasulullah, bacakanlah kepada mereka, kepada umatmu tentang naba, berita besar atau berita viral Ibnai Adam, tentang kisah dua anak Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Dari mana Pak taunya Pak? Di ayatnya nggak ada, ya, nggak disebutin. Nah, itu kami dapatkan keterangan nama itu ada di Israiliyat, dongeng-dongeng ya, cerita-cerita. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang ditolak, ada yang terima. Nah, untuk riwayat ini sebagian ulama menerima tentang nama dua anak Adam ini, tapi mungkin tidak terlalu penting ya penamaan tadi. Yang pasti adalah dua anak Adam. Saat itu Hawa, istri Adam alaihissalam, ketika lahiran itu lahiran kembar, laki-laki perempuan. Lahir lagi laki-laki perempuan. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang genetikanya kembar gitu kan ya, emang ada di atasnya, ada turunan dari atasnya, Hawa gitu kan ya. Sistem pernikahan yang berlaku saat itu karena belum ada yang lainnya, baru ada 6 orang gitu kan ya. Adam dan istrinya, Qabil dan kembarannya, Habil kembarannya. Maka pernikahan itu saat itu berlaku hukum silang ya. Qabil dia diperintahkan untuk menikahi kembarannya Habil, sebaliknya Habil harus nikah dengan kembarannya Qabil. Sistem ini tidak diterima oleh dua anak Adam ini. Maka diperintahkanlah dua anak ini untuk apa? Idh qarraba qurban, untuk bertaqarrub kepada Allah, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya saat itu berkurbannya adalah dari hasil pencahariannya. Yang satu profesi sebagai peternak, maka dia kurban dengan hewan ternaknya. Yang satu lagi profesi sebagai petani, dia berkurban dari hasil panennya. Dalam keterangan disebutkan yang peternak ia berikan kurban yang paling baik dari hewan ternaknya. Sedangkan yang petani ini dia kurban dari hasil panen yang gagal, panen yang busuk-busuk. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterimalah kurban yang satu dan tertolak yang lainnya. Saat itu tanda diterima atau tidaknya kurban saat itu adalah dengan disambar petir atau api. Ini dulu ya, nggak berlaku sekarang. Ya saya bawa praktek gitu kan ya. Nanti pas udah beli kambing, musim hujan bawa ke lapangan, kena petir gak? Gitu kan ya. Ini nggak berlaku. Saat itu berlaku disambar api atau petir. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima dan satu tertolak. Yang diterima, yang tertolak mengatakan qala la aqtulanna. Ya sungguh aku akan membunuhmu. Disinilah sejarah pertama pertumpahan darah dalam sejarah anak Adam alaihissalam. Maka di ujung ayat mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh kurban yang hanya diterima Allah adalah kurban dengan dasar takwa kepada Allah. Ini yang bisa kita pelajaran. Jadi kurban kita tahun ini jangan sampai salah niat, jangan sampai salah pijakan. Bukan karena pamer, bukan karena arogan, bukan karena ingin dilihat, dipuji, disebut-sebut, bukan. Tapi ingat ayatnya, innama sungguh kata Allah, yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima adalah kurban-kurban dengan dasar takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fase pertama. Masuk fase kedua, pada zaman Ibrahim alaihissalam. Allah rekam sejarah ini di surah As-Saffat, surah setelah Yasin ya, surah 37 berarti ya. Dari ayat 99 sampai ayat 105 kalau tidak salah ya, ujung ayatnya itu. Berawal dari keluh kesah Ibrahim yang sudah menua tapi belum punya keturunan. Ada apa di sini Pak? Yang sudah tua tapi belum dapat keturunan. Baru tadi malam saya menghadiri takziah di almarhum Bapak Haji Syapril Nazar.
di usia 82 tahun belum wafat, itu belum punya keturunan. Ya luar biasa. Sabarnya pasangan ini luar biasa. Maka di sini kalau kita rekam jejak digital Quran, bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ini kisah panjang tentang Ibrahim. Mungkin bagi Bapak Ibu kisah ini bukan dongeng ya, kisah. Nah, beda kalau tadi sebenarnya itu dongeng, ini kisah, ada dasarnya. Bagi kita yang sudah tahu kisahnya mungkin tidak seru. Tapi bagaimana ceritanya kalau Bapak posisi sebagai Ibrahim saat itu, yang tidak tahu bagaimana ujung dari kisahnya itu. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim dengan naluri keayahannya sebagai seorang suami gelisah, ya, berkeluh kesah, ini wajar. Karena manusia khuliqa min ajab, diciptakan karena keluh kesahnya itu. Sudah menua tapi belum juga Allah titipkan karunia berupa keturunan. Tapi Ibrahim tidak putus asa. Yang ia tuju adalah inni dzahibun ila rabbi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara medis pasangannya mandul, dia pun sudah tua, sudah tidak mungkin lagi. Mungkin enggak Pak secara medis, istri mandul, bapak sudah tua pula, masih mungkin enggak punya keturunan? Ya, tidak mungkin secara medis, tapi tidak dengan kacamata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Maka takdir itu ada dua ya. Ada takdir mubarrah yang tidak bisa digugat lagi, nggak bisa dirubah lagi. Ada takdir mutlak yang masih bisa dirubah. Dengan apa? Dengan doa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Pendek. Nah, silakan Bapak Ibu yang masih ingin punya keturunan, gitu kan ya, baca doa tadi. Atau yang belum punya keturunan, ajarkan anaknya, mantunya dengan doa ini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan di antara orang-orang yang saleh. Maka dengan izin Allah, doa Ibrahim yang terus berpanjatkan dikabulkan walaupun di usia tuanya. Tidak ada kata terlambat. Allah jawab doanya, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira dengan lahirnya Gulam al-Halim, yaitu anak yang begitu halim itu lembut, ya, santun, ya, namanya siapa? Ismail, yang kalau nanti Allah akan menjadi rasulnya alaihissalam. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, ketika Ismail telah masuk usia yang telah meringankan beban orang tuanya. Usia berapa kira-kira Pak? Usia berapa anak kita yang sudah bisa membahagiakan orang tuanya? Ya minimal transfer lah gitu aja di pekerjaannya. Ya usia berapa? 25, 27 ya. Ini sudah seperti itu, sudah enak lah Ibrahim itu. Ya, bisa menikmati hasil didikannya, menikmati hasil ya ngasuh anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, baru ujian itu tiba. Qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahu. Kisah tentang mimpinya Ibrahim alaihissalam. Ingat, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Oke. Inni ara fil manam,
wahai anakku, sungguh aku bermimpi dalam tidurku anni adbahu, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Mimpi ini sampai 3 kali terjadi di malam pertama. Makanya ada sunnah mabit di Muzdalifah 3 malam. Itu karena mimpi Ibrahim itu. Di malam pertama mimpi tadi, Ibrahim masih menahan, belum menyampaikan kepada anaknya, bukan ragu, hanya menguatkan saja. Di malam kedua mimpi yang sama, masih menguatkan lagi. Di malam ketiga masih mimpi yang sama. Baru dipanggil anaknya, ya bunai, inni ara fil manam anni adbahu. Dengan 2 taukid, 2 penegasan, ini dengan anni, itu menunjukkan apa? Untuk menghilangkan keraguan Ibrahim. Sungguh aku telah bermimpi dalam tidurku, benar-benar aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini pun disampaikan pada anaknya supaya anaknya pun tidak ragu. Jadi dalam dunia tadabbur itu at-ta'kid, yaitu penegasan tadi, menghilangkan keraguan yang diajak bicara. Lihat bagaimana sikap Ibrahim alaihissalam, walaupun itu benar mimpi sebagai wahyu, tapi tetap naluri keayahan masih ada dalam jiwa Ibrahim. Ibrahim tidak langsung eksekusi. Terbukti ayatnya apa? Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ya, ada jeda, ada kesempatan yang diberikan kepada anaknya untuk mungkin bisa jadi ada argumentasi. Ini pelajaran buat kita dalam dunia parenting, mendidik anak. Ketika anak berbuat salah, jangan langsung dihukum. Ya, berikan jeda, kesempatan untuk berargumen. Bisa jadi kesalahannya mungkin karena kehilafannya, karena ketidaktahuannya, karena mungkin kelupaannya, kealfaannya. Maka tugas kita apa? Mengingatkan, ngasih tahu, ngebimbing. Jangan langsung eksekusi, enggak gitu kan ya. Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Lihat bagaimana respon anak. Didikan ayah yang hebat melahirkan anak yang kuat. Ismail menjawab apa tantangan tadi atau ujian tersebut dengan kalimat qala ya abati. Perhatikan di sini 2 panggilan. Ibrahim sebagai seorang ayah memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Ismail sebagai anak memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati. Dalam linguistik bahasa Arab, kalau anak ibnun, anak saya ibni, berarti kan ya. Kalau bunayya itu litasdir. Maksudnya adalah untuk apa? Menunjukkan kedekatan. Dekatnya seorang ayah dengan anak digambarkan dalam sebuah panggilan ya bunayya, bukan ya ibni, tapi ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Padahal sejarah mencatat secara fisik Ibrahim itu terpisah dengan Ismail, betul nggak? Ketika lahir itu Ismail, saat itu dengan Hajar istrinya, Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka berdua di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak bertuan, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan gersang. Ya, itu ujian bagi Ismail. Secara fisik terpisah dengan ayahnya, tapi secara batin ada pertautan antara anak dan ayah, ada komunikasi batin. Ini penting buat para ayah dan para ibu. Ketika anak-anak kita merantau jauh di sana, secara fisik berjauhan, tapi secara batin dekatkan dengan apa? Dengan doa. Sebaliknya Ismail sebagai anak memanggil ayahnya ya abati, bukan ya abi. Ya, kalau abi itu bapakku, kalau abati sama litasdir. Untuk mendekatkan begitu dekatnya ayah dengan anaknya. Ya, fenomena sekarang ada istilah ayah gelap, gitu kan ya. Berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat sebelum subuh, pulangnya ba'da isya. Enggak sempat lihat anak. Di weekend main golf, enggak sempat lagi lihat anak, gitu kan ya. Jangan sampai Pak, anak-anak kita lapar ayah. Maka wajar anak-anak sekarang tuh cari ayah-ayah pengganti karena ayah kandungnya, ayah biologisnya tidak menghiraukannya. Nah, ini penting kedekatan. Setidaknya kedekatan batin ditautkan dengan doa tadi. Apa respon Ismail sebagai anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tanpa ragu sedikit pun,
Wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Luar biasa. Ini butuh kekuatan iman yang kuat. Ya, Ibrahim sebagai seorang ayah, ia kuatkan dirinya. Ismail pun menguatkan ayahnya. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jangan ragu, kerjakan apa yang diperintahkan. Kira-kira kalau terjadi pada zaman sekarang, anak-anak zaman now gitu kan ya, mungkin nggak seperti jawabannya. Pasti dibilang apa? Ayah tuh gila. Begitu Ibrahim alaihissalam. Kalau terjadi pada zaman sekarang, gitu kan ya, gila tuh ayah. Secara nalar, secara logika, gila tuh Ibrahim. Bayangkan berpuluh-puluh tahun anak yang ia tunggu-tunggu, setelah Allah berikan dan sudah berikan bebannya, tapi dia rela untuk apa? Berkurban. Nah, disinilah nilai yang bisa kita ambil. Bisa nggak Bapak Ibu? Kurban kita tahun ini bukan sekedar takwa, tapi yang kedua adalah berkurban dengan sesuatu yang selama ini sangat-sangat kita cintai, yang sangat-sangat kita dambakan, yang sangat kita tunggu-tunggu, kita jaga-jaga. Misalkan ya, ada nggak sebuah properti atau aset, yang kita itu istilahnya itu menjaganya, ya, bisa nggak tahun ini dikorbankan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dikorbankan karena Allah SWT. Sebagai Ibrahim mengkorbankan anak yang selama ini ia damba-damba. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau engkau wahai ayahku mendapatkan aku di barisan orang-orang yang sabar. Inilah ayat menunjukkan betapa sabar yang paling berat adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dengan tahajudnya, sabar dengan jamaah salatnya, sabar dengan silaturahimnya, sabar dengan sedekahnya. Di luar sana syaitan-syaitan itu merongrong kita untuk apa? Untuk tidak istiqomah. Udah tinggalkan, udah biarkan. Sabar. Nah, di sini satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada pertanyaan, kenapa tidak dilibatkan pasangannya? Ya, kalau seandainya mimpi ini bocor ke istrinya, kira-kira jadi nggak peristiwa kurban ini? Nggak bocor ya kan? Ini Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, satu sisi sebagai seorang suami, di sisi lain dia sebagai seorang rasul. Ini harus membedakan mana kapasitas sebagai ayah, sebagai suami, dan sebagai rasul. Ketika ada wahyu, maka nggak diajak istrinya, nggak diajak kompromi dulu. Nggak kebayang kalau Ibrahim kompromi dengan istrinya. Bagaimana respon istrinya? Gila kamu ya, anak yang kita tunggu-tunggu, giliran sudah ada, disembelih. Nah, di sini Ibrahim alaihissalam itu bijak sekali. Ketika ini wahyu, maka itu pribadi beliau, ya, tidak mencampuri wahyu dengan urusan dengan pasangannya. Ya, beda dengan ketika sebagai seorang ayah, sebagai seorang umi, suami atau istri atau ayah gitu kan ya, maka ada komunikasi dengan pasangan. Tapi ketika bicara masalah risalah al-ilahiyah, maka Ibrahim menguatkan dirinya. Maka ayat berikutnya apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah aslama, berserah diri, tunduk, pasrah, patuh, ya, wa tallahu lil jabin, dan sebilah pisau pun sudah ada di leher Ismail, tinggal goreher. Nah, sampai sekarang ada tubuhnya ya, prasasinya di Mina ya. Kalau Bapak Ibu haji umrah itu suka ziarah lewat Mina, ada tubuh prasasti yang riwayatnya di sanalah Ibrahim akan menyembelih Ismail anaknya itu, ya. Jabal Kurban, wallahu a'lam bishawab, ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Syaitan saat itu merongrong, Ibrahim, ya, ngapain kamu menyembelih anakmu? Ibrahim, tinggalkan berita ini. Makanya ada syariat lempar jumroh, ya. Tapi pas jumrohnya jangan bilang syaitan lu, enggak ada riwayatnya. Udah lempar aja. Namun kisahnya itu mengusir syaitan yang selama ini yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi potensi bisikan itu sangat dahsyat sekali.
Sampai Allah meminta kita, masing-masing kita, untuk berlindung dari bisikan yang jahat ini dengan 3 lapisan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 lapisan. Ya, minta perlindungan birabbin nas, kemudian ilahin nas, dengan malikin nas, dengan 3 lapisan tadi. Untuk apa? Min, dari kejahatan syarril waswasil khannas, kejahatan bisikan. 3 lapisan perlindungan untuk satu kejahatan yang luar biasa ini. Al-waswas, ya, bisikan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang diselipkan, yang dimasukkan, merasuk ke dalam dada manusia. Pelakunya adalah minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, maka harus paham tuh beda antara iblis, jin, setan, manusia, Adam. Kalau boleh mudahnya seperti ini. Iblis itu kan dedengkotnya apa? Bangsa jin yang jahat. Ya, ini Adam, ini nenek moyangnya manusia. Oke. Jin itu adalah bangsanya, ya, anaknya dari iblis gitu kan ya. Nah, kita ini anaknya Adam. Setan ini adalah sifat baik dari kalangan jin atau kalangan manusia. Yang apa? Yang syaitan, yang menjauhkan dari rahmat Allah, itu adalah syaitan. Jadi ada syaitan yang dari golongan manusia ataupun golongan dari jin tadi. Nah, kita minta pada Allah, ya, bisikan ini dijauhkan. Maka sering-sering baca muawwidzat, ya, setiap pagi dan sorenya. Ibrahim menguatkan dirinya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah tinggal dorok aja gitu kan ya. Allah panggil. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami panggil, wahai Ibrahim, kamu telah benarkan titahku ini, kamu telah benarkan wahyu ini, dan kami akan berikan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Inna kadzalika najzil muhsinin. Ihsan itu apa artinya? Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Ini yang sering kita lupakan. Hadis Jibril yang panjang itu Jibril sengaja datang kepada Rasulullah ngajari 3 hal saja tentang Islam. Sudah paham semuanya ya, rukun Islam yang 5. Yang kedua tentang iman, rukun iman yang 6. Ayat ketiga ini yang jangan sebutkan, ihsan. Ada 2 rukun. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu ihsan. Ya. Jadi Ibrahim ketika nyembelih itu, ia memposisikan diri sebagai apa? Seakan-akan melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tarah, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, engkau tidak bisa melihat. Ya. Mustahil bagi kita melihat Allah di muka bumi ini. Mustahil untuk hari ini. Tapi nanti di akhirat mungkin enggak? Pasti, apalagi mungkin. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Suratul Qiyamah. Pada hari itu wajah-wajah penghuni surga itu berseri-seri, nadhirah pakai dhamma, ila rabbiha, dan mereka melihat pada Tuhannya dengan mata kepala mereka sendiri. Allah takdirkan disipak semua tirai itu, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Allah tampakkan semuanya. Hamba-hamba tadi melihat Allah Subhanahu wa taala. Di keterangan di sini adalah mereka adalah ahlul firdaus, ya, ahlul firdaus. Karena firdaus itu tepatnya letaknya ada di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasul mintakan kita untuk apa? Untuk minta surga firdaus. Idza sa'alta jannah fas'al firdaus fa innahu 'ala jannah wa awsatul jannah wa min tafajjur anharul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya ada arasy-Nya Allah yang Maha Rahman. Inilah
Fa in lam takun tara, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yara, sungguh Allah melihat kita. Ibrahim memposisikan sebagai hamba yang berbuat ihsan, ya, merasakan Allah melihatnya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim, sungguh ini adalah ujian yang sangat-sangat berat. Bayangkan, ia harus berkorban dengan sesuatu yang sangat ia cintai. Coba cek Bapak Ibu, ada nggak barang atau apa saja yang selama ini Bapak damba-dambakan? Ibu misalkan ya, perhiasan dengan 1 juta kenangan, ya, mungkin itu mahar pertama dengan Bapak, dengan plus hadiah-hadiah ulang tahunnya misalkan ya, dikumpulkan sampai hari ini sekian kilogram, gitu kan ya. Bisa nggak Bapak Ibu dikorbankan tahun ini dengan kurban yang luar biasa karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim diuji, yang selama ini ia tunggu-tunggu, khawatir menjadi apa? Tuhan yang disembah-sembah. Hati-hati. Ini yang Allah maksudkan. Ibrahim diuji, ya kan, khawatir anak yang selama ini ia tunggu-tunggu, ia damba-dambakan, menggeser Tuhan yang selama ini harusnya kita sembah. Di lapangan banyak Pak, ya, orang tua terlena dengan memanjakan anaknya, orang tua terlena dengan gelimang harta dan lain sebagainya. Nah, maka tahun ini harus berani berkurban dengan dasar cinta, mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai selama ini. Wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kemudian kami tebus Ismail tadi dengan sembelihan yang besar, yang montok, ya, yang apa azim, yang besar gitu kan ya. Apa yang mantap lah bahasa kitanya. Ibrahim nggak tahu saat itu akan diganti dengan 9 hewan, dan nggak tahu ujung ceritanya. Ya, inilah Allah gantikan kesabaran dengan kebahagiaan. Ya, akhirnya Allah ganti dan Allah tinggalkan syariat kurban ini dengan 9 tadi untuk umat berikutnya, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk fase ketiga, fase Rasulullah SAW. Allah rekam dalam satu surah penuh, Suratul Kautsar, surah yang paling pendek. Tapi dalam riwayatnya, saya baca dalam kitab Kifatul Ahyar, hadis ini, surah ini turun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha nazalat bi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sungguhnya bagi Bapak Ibu yang mungkin ketika baca Quran dalam sholatnya terutama, gitu kan ya, Bismillahnya disirkan, tidak bunyi, gitu kan ya. Khusus surah ini baca bismillah dengan jahar, karena ada riwayatnya fa innahu nazalat bi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillahnya. Mungkin karena pendek ya Pak ya, kasihan. Karena ini surah yang paling pendek ya. Allah bukan sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Allah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Makna yang paling pendek adalah, yang paling dekat adalah Kautsar maknaha atau maknahu an-ni'am al-katsir, nikmat yang banyak. Itu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Atau makna kedua, Al-Kautsar adalah nama telaga, sebuah telaga yang khusus untuk umat Rasulullah, kita diantaranya. Amin. Barang siapa yang Allah takdirkan dimampukan menciruk satu cidukan saja, fala yawma abadan, maka hamba tersebut tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Kautsar tadi, nikmat yang banyak atau telaga, ya, luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah gratis dapat itu? Enggak. Ternyata harus dibayar dengan 2 voucher. Baca berikutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Inilah amalannya untuk mendapatkan Al-Kautsar tadi, nikmat yang banyak, baik itu nikmat di dunia atau nikmat di akhirat atau berupa telaga itu, gitu kan ya. Maka bayar, beli
bocornya berupa apa? Fasholli li rabbika wanhar. Pertama apa? Dengan sholat. Tapi nggak sembarang sholat. Yang Allah minta adalah li rabbika. Sholat yang niatnya li rabbika. Sholat yang kualitasnya li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Maka bersihkan niatnya. Sholatnya ya murnikan, fokus untuk Allah SWT. Ini akan menjadi wasilah dibukakan pintu Al-Kautsar tadi. Ini ibadah vertikal kita, ibadah individual kita. Tapi seimbangkan dengan sosial kita. Jangan hanya sholat saja. Yang kedua apa? Wanhar. Apa itu an-nahar? Ibadah menyembelih, berkurban. Jadi buktikan sholat kita dengan berkurban. Sholatnya kencang, jamaahnya disiplin, ya dia punya modal, tapi nggak kurban. Ini hati-hati nih, dipertanyakan sholatnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat bagaimana hebatnya sholat kita, lihat ibadah sosialnya, wanharnya itu, ya. Fasholli li rabbika wanhar, berkurban dan kurbannya pun li rabbika, diniat untuk Tuhannya, bukan untuk yang lainnya. Baik. Maka dalam fikih mazhab Hanafi yang saya kaji, Hanafi itu berarti di negara Turki, Rusia atau pecahan Rusia ya, Afghanistan, Dagestan, Tajikistan, kayak Tantan ujungnya itu hampir kebanyakan Hanafi ya. Itu hukumnya apa? Wajib Pak kurban itu. Kenapa? Ini dalil ayat ini. Karena kalimat wanhar disandingkan dengan fasholli, maka hukum wanhar sama dengan hukum fasholli. Sholli, salat hukumnya apa? Wajib. Begitupun wanhar hukumnya wajib. Itu fikih Hanafi. Dipahami latar ayat tadi. Maka kita dapatkan sahabat-sahabat dari Turki itu atau di negara yang mazhab Hanafi, setiap rumah minimal seekor kambing. Dan mereka berhutang, boleh berhutang untuk mengurus kewajiban kurban itu. Wajib dalam fikih mereka. Grade-nya turun nih kalau kita fikih Syafi'i, itu sunnah muakkadah ya. Apa itu sunnah? Amalan yang jika kita kerjakan berpahala, jika kita tinggalkan maka bukan gak apa-apa. Ini mungkin alasannya. Kenapa gak kurban? Kan sunnah ini. Emang kenapa sunnah? Ya gak apa-apa kan. Ini salah ya. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan sayang, nggak dapat pahala. Ya itu caranya, bukan nggak apa-apa. Nah, ini mungkin pemahaman kita yang salah. Kenapa kita nggak berkurban? Karena apa tadi nggak apa-apanya itu. Yang dilihat yang keduanya, itu sisi kedua, gitu kan ya. Luar biasa pahalanya. Sampai Rasul mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Itu pahalanya baik. Di setiap satu bulunya Allah ganti dengan satu kebaikan. Bayangkan kalau nggak ada kerjaan kita hitung bulu kambing gitu kan ya. Itu dal al kasar, menunjukkan betapa banyaknya pahala berkurban tadi sampai digambar setiap burunya. Ini bukan berarti makna apa istilahnya itu langsungnya itu setiap bulu enggak. Begitu banyak pahalanya itu. Bikul di sya'ratin hasanah katakan ya. Dan jangan salah paham juga gitu kan ya. Ada beberapa ikhwah atau sahabat-sahabat yang mengatakan, Ustaz, tahun ini saya kurbannya sesuai sunnah, gitu kan ya. Maksudnya apa, Ahi? Iya, saya kayak Rasul kurbannya. Emang kenapa? Kurban kambing katanya. Padahal saya lihat dia pengusaha, orang kaya, gitu kan ya. Tapi dia bilang kurbannya saya sudah Rasul, apa dengan kambing? Ini nggak matching ini, ya, nggak matching. Memang Rasul itu berkurban dengan kambing atau domba, benar, itu sunnahnya, sunnah beliau. Ini bukan berarti kita ini sunnah persis seperti Rasul. Lihat keadaannya. Rasul itu Pak, Bu, kenapa Rasulullah mencontohkan dengan kurban dengan kambing? Supaya apa? Supaya yang bawah itu, menengah ke bawah, bisa berkurban juga. Bagi Bapak Ibu yang levelnya di atas gitu kan ya, lihat Umar, lihat Abu Bakar, lihat sahabat yang lain. Kurbannya apa? Unta minimal. Nah, jadi seperti itu ya, prioritasnya itu. Maka kalau saya kaji kata dari wanhar, nahar, kalau Bapak buka kamus yang paling tua Pak, bahasa Arab Al-Munjid, ya kan ya. Itu nahar artinya adalah sebuah kata yang maknanya adalah menyembelih dan sembelihannya khusus untuk unta. Ya. Jadi kalau menggunakan kata nahar
ini nggak boleh untuk yang lainnya, khusus untuk unta. Jadi salah kalau kita pakai bahasa Arab, pakai naharo tapi pakai binatang yang lain. Naharatu al-baqar, sapi. Naharatu al-ghanam, domba. Naharatu ad-dajjaj, saya potong ayam pakai naharo. Salah cara bahasa. Karena naharo khusus untuk apa? Untuk unta. Jadi kalau Bapak pakai bahasa cukup naharatu, itu artinya apa? Saya telah menyembelih unta, itu maknanya. Kalau yang lain kemudian dabah. Dabah itu al-baqar, dabah itu al-ghanam, dabah itu dajjal, itu benar secara bahasa. Dabah yadahu, menyembelih, ya kan? Itu berlaku untuk semuanya. Tapi nahara khusus untuk apa? Unta. Jadi kalau kita terjemahkan ayat tadi, Pak, fasalli li rabbika wanhar. Apa itu artinya? Sembelihlah unta. Kalau Al-Kautsar itu nggak kebayang ya. DKM Al-Muhajirin kerjasama dengan MBS untuk pengiriman unta-unta. Masya Allah. Ini karena kita belum apa istilahnya terbayang dan sebagainya, dan belum istilahnya terbiasa gitu kan ya. Rasul itu, Pak, setiap kurbannya beliau hampir menyembelih 60 unta di tangannya sendiri sehari. 60 unta. Ya karena nyembelih unta itu gampang, nggak kayak sampai dirobohkan. Unta cukup berdiri, Pak. Ya, gini aja di lehernya itu, udah selesai itu kan ya. Tapi ada teknisnya ya. Baik. Jadi ini fase yang ketiga, fase kurbannya di era Rasulullah SAW. Berkurbanlah dengan yang terbaik, ini diminta. Kalau bisa gitu kan ya. Yang tahun lalu belum sempat berkurban, tahun ini setelah saya taburnya ini, mohon berkurbanlah, belum terlambat. Yang tahun lalu sudah berkurban, tahun ini kurban lagi. Kalau bisa tingkatkan kualitasnya. Tahun lalu kurbannya apa? Kambing sekeluarga. Naikin kambingnya sendirian. Ya, enggak sekeluarga. Yang tahun lalu kambingnya sendirian, naikin. Jadi apa? Sapi, dengan ya, kolektif. Yang tahun lalu kolektif, tahun ini bisa nggak sapinya sendirian? Boleh nggak? Boleh. Wanhar. Yang terbaik, ya. Jangan yang grade yang paling bawah, yang terbaik yang kita berikan. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau bisa tadi kita amalkan hanya langsung sembelih unta. Nah, yang prosesnya agak susah gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara diskusi tentang unta misalkan ya, silakan. Ini kalau bisa DKM ini sepakat gitu aja untuk kurban unta tahun ini, masya Allah. Pasti akan dipermudah gitu kan ya. Allah al-Misal. Baik, ini di pengalaman pertama tentang fase sejarah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Masuk pengalaman kedua tentang apa? Tentang tujuan. Apa tujuannya? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ada 3 tujuan penting. Kenapa Allah syariatkan ibadah kurban ini? Yang pertama adalah liyadhkuru smallah, agar kalian, kata Allah, mengingat nama Allah, ya, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita berupa apa? Binatang ternak. Jadi pertama kesimpulannya adalah berkurban sebagai apa? Bukti syukur kita. Maka harus matching kurbannya. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan kita semua telah banyak mendapatkan karunia itu, nikmat-nikmat itu sudah banyak, maka buktikan syukur kita dengan kurban kita hari ini. Ya, jangan sampai ini nggak matching, ini nggak seimbang. Di garasinya kendaraannya berjubel luar biasa, kayak binatang. Ada kijang, ada kuda, ada jaguar, ada apalagi, ya, alfa dan sebagainya. Kurbannya hanya seekor kambing untuk satu keluarga pula, gitu kan, karena sunnah Rasul, gitu kan ya. Ini nggak matching ini. Maka imbangi, buktikan kesyukurannya, nikmat-nikmat yang telah diberikan, nikmat keharmonisan rumah tangga, nikmat diberikan anak saleh-salehah, pekerjaan yang berkah dan lain sebagainya, buktikan dengan kurbannya. Karena janji kepada kita, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kata Allah, satu nikmat yang kita syukuri benar-benar akan Allah tambah dengan nikmat-nikmat lainnya.
Karena mohon maaf, di lapangan yang bersyukur itu banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Sedikit yang bersyukur itu. Kebanyakan Pak kufur kita ini. Maka wajar Allah bentak kita, Allah sentil kita di surah Ar-Rahman. Berkali-kali Allah ingatkan kita dengan ayatnya pengulangan tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Sampai 31 kali Allah ulang. Kita menunjukkan apa? Bebal kita ini, dungu kita ini, nggak bersyukur kebanyakan kita ini. Allah tegur berkali-kali itu. Nikmat yang mana lagi? Masih aja kita kufur nikmat. Maka di surah Sabah Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka setidaknya jamaah masjid ini buktikan syukurnya dengan apa? Dengan kurbannya. Harus ada peningkatan. Jangan sampai stagnan. Wa na'udzubillah kalau berkurang. Nih mohon pengurus bergerak ya ke masyarakat, menyadarkan mereka dengan tauiyah seperti penyadaran, setidaknya secara kuantitas bertambah orang-orang yang berkurbannya, ya, yang kolektifnya bertambah, kambing saya bertambah, supaya apa? Menebar kebaikannya bisa lebih lagi. Allah besar. Ini yang pertama, bukti syukur. Yang kedua apa? Fa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Maksudnya adalah berkurban, bukti pengesaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban, bukti tauhidnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban rentan riaknya, betul nggak Pak? Nampak nih, ya nampak nih. Ya, yang hari ini, yang tahun ini sapi limosin atau simental atau berapa jenisnya sekian ton gitu kan ya. Ternyata panitianya lupa nggak nyebutin, nggak ngumumin. Awas ya, tahun depan nggak kurban lagi di sini. Hati-hati Pak. Hati-hati ini. Niatnya lurus kan? Fa ilahukum ilahun wahid. Esakan Allah. Bukan karena panitia kita berkurban, bukan karena yang disebut flexingnya, pamernya di medsos dan lain sebagainya, bukan. Maka hindari itu supaya nggak membuat celah orang tuh nyangka kita riya, nggak gitu kan ya. Baik, dokumentasi nggak apa-apa, tapi kembali pada kita nih, niatnya yang lurus. Maka sunnahnya adalah menyembelih hewan kurban dengan sendiri, itu sunnah. Kalau nggak bisa, kita ibu-ibu, Ustaz saya nggak mungkin lah, gitu kan ya. Kalau mungkin silakan, kalau nggak menyaksikan minimal. Ustaz gimana saya kurbannya di kampung misalkan ya, kan bisa video call, saksikan kurbannya. Karena sakralnya kurban itu bukan ketika distribusi daging, bukan. Tapi kapan? Ketika iraqatud dima, ketika mengocor darah itu. Maka Bapak Ibu rasakan, ketika menyembelih itu kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sembelih itu sifat kebinatangan itu. Coba absen, sebutkan apa sifat kebinatangan? Rakus, malu-maluin, apalagi Pak, ya, dan lain sebagainya. Sembelih saat berkurban tadi, karena banyak sifat kebinatangan yang masih ada dalam jiwa kita ini. Berkurban sebagai apa? Bukti tauhidnya kita, bukti pengesahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mengatakan falahu aslimu, dan untuk Allah kalian berserah diri. Jadi berkurban bukti kepatuhan, bukti ketundukan, bukti keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Jangan ragu. Ini ibadah tahunan, harusnya dipersiapkan jauh-jauh hari. Ustaz, saya nggak mampu. Masa nggak bisa nabung? Ya, beli seblak, beli bakso, kita bisa. Kalau kita tabungkan, ya kan ya, itu bisa untuk hewan kurban. Karena nggak ada niat aja, nggak ada azam aja. Ini tahunan loh. Harusnya kita berpikir sebelumnya. Ya, ada azam kuat. Ya, nah disinilah buktikan keislamannya, buktikan ketaatannya dengan berkurban. Itulah 3 tujuan kenapa Allah syariatkan ibadah kurban. Yang pertama apa? Bukti syukur. Yang kedua, bukti tauhid, bukti cinta. Yang ketiga adalah
bukti ketaatan atau keislaman kita terhadap ajaran ini. Terakhir puncaknya adalah pada kalimat wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, orang yang taat, orang yang tunduk dengan titah Allah ini. Kalau saya bahasakan adalah pekurban yang sukses. Berikanlah kabar gembira kepada para pekurban yang sukses di tahun ini. Pertanyaannya adalah siapa mereka? Bagaimana karakter mereka yang akan diterima kurbannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Zaman Adam alaihissalam tandanya apa? Disambar petir. Zaman kita enggak lagi itu tandanya. Tapi apa? Ini patokan ayatnya. Kalau Bapak Ibu lihat siapakah yang dimaksud dengan al-mukhbitin ayat ini, maka baca ayat selanjutnya. Allah jelaskan, wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat 35-nya sebagai tafsir dari ayat 34. Tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat berikutnya. Jadi rumusannya ketika kita mendapatkan jamak mudzakkar salim di ujung ayat wa basyiril mukhbitin, dan ayat keduanya ada kalimat alladzina, itu menunjukkan apa? Makna di balik kalimat di ujung ayat tadi. Al-mukhbitun, al-mukhbitin, mereka adalah, yaitu pertama tandanya alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Pekurban yang sukses yang Allah terima adalah punya karakter yang pertama kali adalah yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Al-wajal fi hadil ayat, kalimat wajilat di ayat ini menunjukkan apa? Bukan getaran fisik, tapi apa? Getaran khasyatul abdi li rabbih, getaran takutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat putarannya itu, getarannya itu, maka semakin kuat hamba tadi menahan dirinya untuk tidak bermaksiat. Karena mohon maaf, orang bermaksiat, saat bermaksiat dia sedang tidak merasa takut kepada Allah. Karena mustahil, kan gak ada cerita ya orang yang melacur mengawali melacur dengan bismillah, menyudahi dengan alhamdulillah seperti itu, gak ada. Mau berzina bismillah dulu, habis zina alhamdulillah seperti itu, gak ada. Karena saat dia berzina, saat dia korupsi, saat dia maling, saat dia berbuat dosa, saat itu dia sedang tidak merasa takut kepada Allah. Maka pekurban sukses adalah orang-orang yang getaran takutnya semakin kencang dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi. Getaran takut tadi menghujam ke dalam jiwanya, sehingga apa? Dia terproteksi, terlindungi dari godaan-godaan setan tadi. Allah lindungi. Kenapa? Merasa diri diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua apa? Was-sabirina 'ala ma asabahum. Punya karakter penyabar. Terutama tadi yang berat apa? Sabar dalam ketaatan. Ini yang paling berat. Ya. Istiqomah. Ini kalau bisa coba Bapak Ibu uji ya, uji diri gitu kan ya. Bisa enggak selama 40 hari berturut-turut jamaah subuhnya tidak absen? Siap nggak menerima tantangan itu? Ishad, saksikan. Ini orang baik, orang soleh. Jika ada dari kita yang berhasil, ya, ujiannya disiplin jamaah subuhnya 40 hari berturut-turut tanpa absen. Siap Bapak Ibu? Masya Allah. Bersabar dalam ketaatan. Ya, ini yang berat. Yang kedua, bersabar dalam kenikmatan. Banyak orang kaya nggak bersabar, akhirnya ia gunakan kekayaannya untuk maksiat. Yang ketiga baru bersabar dalam ujian kemiskinan, ujian sakit. Tapi di lapangan terbalik Pak. Justru yang ketiga ini nomor 1, betul nggak? Ketika perusahaannya bangkrut, wah seakan-akan hidup itu gersam gitu kan ya. Ketika dia nggak tahajud, nggak sholat subuh di masjid, biasa aja, itu bahaya, ya, bahaya, ya. Dibalik, harusnya nomor 1 itu ketaatan, sabar dalam ketaatan itu paling berat, ya.
Sengaja parkir terus depan masjid tuh. Oh, luar biasa. Wasabirina 'ala ma asabahum. Yang ketiga apa? Setelah kuat jiwa takutnya, kedua mentalnya bersabar. Ketiga apa? Wal muqimis shalah. Ternyata indikator ketiga apa? Orang yang kurbannya sukses dilihat dari apa tadi? Salatnya, disiplin salatnya. Maka kadang ada anekdot ya, kurbannya limosin, tapi jarang ke masjid, gimana tuh? Ya alhamdulillah diterima sisa kurbannya, ya Allah alamnya nilainya. Karena kaitkan kurban dengan kualitas salat kita. Wal muqimis shalah itu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, disiplin salatnya, berjamaahnya plus dengan sunnah-sunnahnya, rawatib, tahajud, duhanya ia kerjakan. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah sosialnya tetap dia gemar berbagi dengan yang lainnya. Inilah 4 indikator ya yang disebut oleh Allah sebagai tanda-tanda pekurban yang sukses di mata Allah dan Rasulnya. Pertama apa? Yang memiliki jiwa takut kepada Allah. Yang kedua, jiwa penyabar. Yang ketiga, senantiasa mendirikan sholat-sholatnya. Yang keempat, senang berbagi dengan sesamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tadabbur pada subuh hari ini menjadi pencerah dan penggugah untuk kita semua. Setidaknya tahun ini yang tidak berkurban, paksakan untuk kurban. Walaupun gak ikhlas, paksain aja. Insyaallah keikhlasan bisa kita rubah nanti insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.